Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lanjutan dari hadis yang ke-36, hadis riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, man salaka aidakhala, siapa orang yang masuk ke jalan tariqan hissiyan kana au ma'nawiyan, baik itu jalan secara hissi, secara nyata, atau ma'nawiyan, atau disebut jalan dengan kata-kata ma'nawiyah. Kal julusi, seperti orang yang duduk, litadrisi, untuk belajar ilmu. Masuk kata-kata siapa orang yang ada di jalan, atau masuk ke jalan. Au ta'lifi, atau mengarang kitab, menyusun kitab, yakni man tasabbaba bi ayyi sababin kana, yakni dengan pengertian siapa orang yang mencari sebab, ya dengan sebab itu yaltamisu ayat lubu wa yahsulu fihi, maka dia mencari, menuntut, ya menghasilkan di dalamnya, di dalam jalan itu, fi ghayatihi au bisababihi, atau pada ujung jalan itu, akhir jalan itu, dengan sebab jalan itu, ilman, yaitu mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'iyan, yaitu ilmu agama. Siapa orang yang menjalani, memasuki jalan, baik secara nyata ataupun maknawiyah, yang di dalamnya menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, ya bi ta'allumin au ta'limin au tasnifin, ya dengan cara ta'allum, yaitu belajar, au ta'limin, atau mengajar. Sama, kita yang belajar, kita yang mengajar dapat sama. Au tasnifin, atau orang yang menyusun kitab. Sahalallahu ta'ala lahu bihi, maka Allah ta'ala mudahkan, ya baginya, bidzalika sulukil mafhumi min salak, ya tariqan ilal jannah, maka dengan jalan itu Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Alhamdulillah, ya malam ini kita mendapat kemudahan untuk nanti di akhirat bisa dengan mudah masuk ke dalam pintu surga. Kata-kata tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan ke surga, ya ay arsadahu ila sabilil hidayah wa ta'atil musilaini ilal jannah, yaitu kata-kata Allah mudahkan jalan ke surga, arsadahu, Allah berikan petunjuk kepada itu orang, ila sabilil hidayah, kepada jalan hidayah, ya bukan jalan kesesatan, Allah tunjukin jalan hidayah, ya wa ta'ah, jalan ketaatan. Jadi Allah tunjuki jalan hidayah, jalan ketaatan, ya kepada orang yang menuntut ilmu agama, mengajar ilmu agama, menyusun kitab dalam urusan-urusan agama. Al-musilaini, yang keduanya itu menyampaikan itu orang ilal jannah, yaitu ke surga. Ya, bukan sekarang, ya surga belum ada, karena kita belum meninggal dan belum terjadi kiamat. Jadi Allah tunjuki kepada kita, ya jalannya hidayah. Untuk mendapatkan hidayah itu, ya nggak mudah, nggak gampang. Ya untuk melakukan ketaatan juga nggak gampang. Nah, tapi Allah tunjuki, ya Allah berikan hidayah, ya kepada kita, ketaatan kepada kita. Yang keduanya itu menyebabkan, menyampaikan kita menuju surga. Atau dalam pengertian lain, au annahu yujazihi ala fi'lihi, atau Allah balas, ya dengan perbuatannya, dengan jalannya dia menuju surga,
Ya, dengan cara apa balasan Allah itu? Bitashili dukhulil jannati bihaitsu la yasullu lahu masaqqa min masakin yaumil qiyamah. Yaitu ya Allah balas orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Ya, baik dia mau belajar, mau ngaji, atau mau mengajar, atau mau menyusun kitab dalam urusan-urusan agama, Allah balas dengan atas perbuatannya itu bitashili dukhulil jannah, dengan mudahnya masuk ke dalam surga. Ya, bihaitsu la yasullahu masaqah. Kata-kata mudah itu nggak dapat banyak kesulitan. Ya, nggak dapat kesulitan. Karena orang menuju surga itu banyak sekali kesulitan-kesulitan. Ya, sehingga ada namanya itu ahwalil yaumil qiyamah. Ya, kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajar ilmu agama, orang-orang yang menyusun kitab atau buku tentang ilmu agama, nggak dapat kesulitan itu. Nah, mudah-mudahan itu Allah berikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan nanti di hari kiamat. Jadi karena banyak orang ya yang begitu takutnya ya di hari kiamat, begitu banyak kesulitan-kesulitan, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang jalan menuju majelis ilmu, ya la yasrullahu masaqah, dia enggak menemukan kesulitan. Ya min masaqi yaumil qiyamah, karena banyaknya kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Mungkin saya pernah kisahkan tentang kisah seorang yang menjadi ulama besar. Ya, itu ada di Damaskus. Ya, beliau bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ya, Damaski. Syekh Abdurrahman itu ya menjadi ulama besar, bukan belajar dari kecil. Ya, bukan belajar dari kecil, tapi enggak, berdasarkan pengalamannya akhirnya dia mendalami ilmu agama. Dia punya pengalaman apa? Tadinya Syekh Abdurrahman itu ya beliau pakai gelarnya itu Al-Haffar supaya gampang diingat. Al-Haffar itu tukang gali. Ya, hafaro ya, hafaro yahfiru itu artinya menggali. Nah, tapi beliau tukang gali kuburan. Ya, beliau tukang gali kuburan. Nah, tukang gali kuburan kerjaannya itu gali kuburan. Kalau ada orang meninggal dia yang gali kuburannya, nanti ya mungkin dapat upah dari keluarga yang almarhum, atau ya setidaknya dapat makanan, dapat pakaian dan lain sebagainya. Ya, nah, karena zaman dahulu itu tidak ditarget orang mau nguburin nggak kayak sekarang. Kalau nguburin harus ada sekian juta, sekian puluh juta. Ya, dulu enggak. Hanya mengandalkan kerohiman orang saja. Ya, dengan apa namanya itu kebaikan Syekh Abdurrahman itu, waktu beliau masih muda, beliau menjadi tukang gali kubur. Karena beliau punya pengalaman yang sangat menakjubkan buat beliau, sehingga beliau berhenti menjadi penggali kubur. Sebabnya yang pertama, ada seorang pemuda yang meninggal. Ya, di zaman itu beliau galiin kuburan. Ya, beliau galikan kuburan, singkat kata itu jenazah anak muda meninggal, ya dibawa ke kubur mau dimakamin. Yang nurunin, nah itu nggak banyak orang turunin kayak kita di sini. Nah, jadi tukang gali kuburnya dialah yang nurunin. Syekh Abdurrahman itu masih anak muda, dia turunin jenazah ke kuburan. Nah, membuat yang dia terkejut itu begitu dia baringkan itu jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Ya, dihadapkan ke arah kiblat, begitu dia balikin itu jenazah ke arah kiblat, yang dilihat itu depannya bukannya dinding kuburan, tapi yang dilihat itu adalah sorga. Ya, seakan-akan itu jenazah dimasukin ke dalam sorga. Ya, dimasukin ke dalam sorga, sehingga beliau merasa kagum dan kaget luar biasa karena pemandangan itu belum pernah dilihat. Ya, pemandangan itu belum pernah dilihat. Indahnya sorga itu sulit digambarkan. Ya, jangan lagi kita. Nabi saja ketika pulang dari Isra Mi'raj, karena Nabi diajak ya melihat-lihat surga. Ketika ditanya seperti apa, Nabi nggak bisa gambarin itu indahnya kayak apa. Ya, nggak bisa gambar indahnya kayak apa. Bahkan Allah sendiri ibaratkan, kata Allah itu untuk menyediakan orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh akan indahnya surga. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? A'dattu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at
wala khatara ala qalbi basar. Ya, kata Allah dalam Al-Quran itu, aku peruntukkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang mala ainun ro'at, keindahannya itu belum pernah dilihat oleh mata siapapun. Allah saja masih tidak gambarkan saking indahnya itu surga. Ya, mala ainun ro'at, belum pernah satu mata pun melihat indahnya surga. Walau udhunun sami'at, belum ada satu telinga pun yang mendengar ya indahnya surga. Wala khatara ala qalbi basar, bahkan belum pernah terlintas di hati manusia manapun tentang indahnya surga. Ini Syekh Abdul Rahman melihat surga itu pingsan di kuburan. Ya, dia pingsan di kuburan karena luar biasa indahnya. Dia lihat itu seakan-akan itu jenazah dimasukin ke dalam surga. Pingsan dia. Ya, pingsan dia di kuburan, akhirnya diangkat. Ya, diangkat dari kubur, ya dilanjutin untuk pemakaman. Yang lihat itu cuma beliau sendiri, yang lain nggak ada yang lihat. Orang di atas itu ngelihat ya biasa, lubang kubur ya tanah. Tapi beliau melihat itu dihadapkan bukan ke liang lahat, tapi masuk ke dalam surga. Pingsan beliau sampai lama, sampai selesai pemakaman beliau baru sadar. Ketika ditanya ada apa, beliau tidak bisa menjawab. Ya, saking terkesimanya itu Syekh Abdul Rahman. Itu pengalaman yang pertama. Sudah berjalannya waktu. Ya, entah berapa tahun kemudian meninggal lagi seorang pemuda. Ya, yang ternyata pemuda yang kedua ini adalah bersaudara, adik kakak. Ya, adik kakak yang dulu meninggal adiknya, yang sekarang kakaknya, sama-sama anak muda. Nah, sudah dia galikan seperti biasa, diturunin itu jenazah, dihadapkan. Dua kali, ya kali yang kedua ini sama kejadiannya dengan yang beberapa tahun yang lalu. Anak muda itu begitu dibaringkan masuk ke liang lahat, ternyata masuk ke dalam surga. Ini juga begitu yang kedua. Pingsan lagi tuh Syekh Abdul Rahman. Dia Syekh Abdul Rahman muda, pingsan melihat keindahan surga seperti yang beberapa tahun yang lalu dia saksikan. Ini disaksikan lagi. Dia lihat lagi. Udah, diangkat lagi beliau ke atas, disadarkan, kemudian pemakaman dilanjutkan. Ya, sampai selesai pemakaman dia baru sadar. Ditanya ada apa, dia nggak mampu jawab. Jadi nggak mampu jawab. Pulanglah semua orang keluarga itu, orang yang meninggal, anak muda yang meninggal. Di antara keluarganya ada yang cerita sama ibu, sama ibunya itu jenazah. Ya, saya heran dengan penjaga kubur, tukang gali kubur. Kenapa setiap dia makamin keluarga kita, dia selalu pingsan di kuburan? Ya, dia selalu pingsan di kuburan. Nah, itu anaknya cerita sama ibunya di rumah. Ya, orang dulu nggak kayak kita sekarang, perempuan itu pada ngikut makamin. Kalau sekarang, kalau dulu kan nggak ada. Ya, dulu larangan itu tabu, orang perempuan ke kubur, ikut kubur. Ya, kalau sekarang mah main duluan, kita belum berangkat, dia udah pada nungguin di sono. Ya, nah, ibunya dapat cerita begitu, heran. Ya, akhirnya kata ibunya, antar ibu pengen ketemu sama tukang gali kubur, ada apa? Ya, kabarnya setiap dia nguburin keluarga kita, dia itu pingsan. Datanglah si ibu ke kubur, temuin tuh Syekh Abdul Rahman muda, tukang gali kuburan. Ya, ketika ditanya, dia nggak mau jawab. Ya, dia nggak mau jawab. Kata sang ibu, katakan, ya saya adalah ibunya jenazah yang tadi baru kamu kubur. Ya, saya juga ibu jenazah yang dulu kamu kubur. Katanya kamu pingsan dulu waktu nguburin anak saya. Yang sekarang juga kamu pingsan, ada apa? Syekh Abdul Rahman karena dia mengaku ke ibunya, akhirnya beliau cerita. Apa kata dia? Saya sangat heran dengan anak ibu yang pertama dan ini yang kedua. Kenapa herannya? Kalau yang biasa itu jenazah saya baringin masukin ke liang lahat, ya di situ di liang lahat adanya, di kuburan, dilandakan. Tapi ketika saya masukin anak ibu ke landakan, ternyata bukan masuk ke landakan, tapi masuk ke surga. Yang kedua juga begitu. Saya melihat pemandangan yang begitu indah. Ya, begitu indah itu pemandangan sehingga nggak kuat mata saya melihatnya, saya pingsan. Begitu kata dia. Nah, kalau boleh saya tahu, anak ibu itu sebenarnya pada ngapain kerjanya? Ya, pada ngapain kerjanya? Ya, sampai itu begitu saya masukin bukan ke liang lahat, bukan ke landakan, tapi ke surga. Apa kata ibunya? Kalau yang pertama dulu, anak saya itu nggak punya kerjaan lain selain ngaji, belajar untuk ilmu. Kagak berhenti-berhenti, setiap hari dia ngaji ke sono, ngaji ke anu, yang ngaji ulama anu, ngaji Habib anu, ngaji Syekh anu. Itu kerjaan yang pertama. Jadi anak saya yang pertama itu kerjaannya cuma nuntut ilmu doang.
ngaji doang kerjaannya. Kata dia, oh masya Allah, berarti benar kata Nabi itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan di jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi jalan ke surga. Ini bukti bahwa anak ibu, ya Allah mudahkan masuk ke dalam surga, langsung ke surga sekarang. Kalau yang kedua, tanya saya Abdurrahman Muda. Yang kedua nih abangnya yang tadi meninggal, kerjanya ngapain? Ya kata ibunya, kalau abangnya ini dagang, ya abang ini kayaknya cuma dagang. Ya dagang, cuman ya dia kalau adenya mau pergi nuntut ilmu, ongkosnya dia yang kasih. Ya mau beli kitab, duitnya dia yang kasih. Mau beli pakaian, baju atau beli sarung, abangnya yang kasih. Nah, kerjaannya begitu. Dia nuntut ilmu juga, abangnya nggak sempat nuntut ilmu karena dia sibuk dagang. Dia cuman dagang, nggak pernah nuntut ilmu, belum sempat. Cuman dia ngebiayain adenya. Nah, kata saya Abdurrahman, masya Allah, ternyata orang yang nuntut ilmu, orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu, mendapat begitu sama kedudukannya, Allah mudahkan jalan ke surga. Maka beruntunglah kita yang ngedidik anak-anak kita itu agama, mondokin anak di pesantren, itu sama dapat. Kita orang tua akan dapat sama. Atau mondokin adiknya, mondokin keponakannya, nah itu sama. Ya, membiayai adiknya pergi ngaji ke sono kemari, nah itu sama. Ya, akan mendapatkan jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kisah tentang Syekh Abdurrahman Al-Hafar yang sampai sekarang itu beliau dulu menjadi ulama besar. Sejak itu beliau berhenti, beliau ngaji sampai menjadi ulama besar. Itu terkenal ya, banyak kisah-kisah tentang Syekh Abdurrahman Al-Hafar di Damaskus yang menjadi ulama besar. Bahkan keturunannya itu sekarang terus menjadi ulama sampai sekarang diabadikan di sana. Itu katanya ada masjid namanya Masjid Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Ya, ada masjid beliau itu di Damaskus. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Hafar ya begitu alim karena mendapat pengalaman seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti Allah berikan kemudahan untuk menuju surga buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian zada wa fi riwayatin. Zada fi riwayatin. Ada tambahan dalam riwayat lain. Ya, tentang orang yang menuntut ilmu, tentang orang yang belajar ilmu. Wa ala alimun wahidun asadda ala syaitani min alfi abidin. Ya, kata Nabi itu, satu orang alim, sungguh satu orang alim, ya orang yang berilmu, asaddu ala syaitan, lebih sulit bagi setan itu min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Untuk menggoda satu orang yang ngerti ilmu agama, ya kata Nabi itu bagi setan lebih sulit daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Ya, 1 banding 1000 sama ahli ibadah. Ya, walau anna abidan mata fil Islam, sekalipun ahli ibadah itu meninggalnya dalam Islam. Ya, mana gosa minal islami illa sahsuh. Ya, tidak kurang itu keislamannya. Ya, keislaman seseorang itu ya kecuali orang itu sendiri. Ya, walau anna aliman mata lafaqadat hu amatun nas. Tapi kalau orang alim yang meninggal itu yang kehilangan banyak orang. Tapi kalau orang ahli ibadah nggak banyak orang kehilangan. Ya, nggak banyak orang yang kehilangan. Kalau ahli ibadah dia meninggal itu orang ya biasa-biasa saja. Karena kekurangannya itu buat dia doang. Ya, buat dia doang. Ahli ibadah berkurang 1 doang. Tapi kalau orang alim yang meninggal, lafaqadathu amatun nas, maka akan kehilangan itu ya kebanyakan orang. Secara umum manusia itu akan kehilangan kalau ada orang alim meninggal. Tuh. Ya, wa mana gosa alimun minal ardi, ya tidak akan berkurang satu orang alim di muka bumi ini, ya illa tulima fil islami sulmatan. Ya, kecuali akan menjadi gelap ini bumi. Ya, agama akan menjadi gelap, agama akan retak, agama akan sedikit ada mengalami pecahan. Ya, dengan satu kegelapan kalau orang alim yang meninggal dunia. Ya, dan bahkan la yasuduha ahadun maktalafal lailu wan nahar. Kalau ada orang alim yang meninggal dunia, nggak ada yang langsung naik gantiin posisinya, nggak ada.
Ya, nggak ada. Ya beda sama pemimpin. Kalau pemimpin meninggal, ya langsung banyak yang gantiin. Ya langsung banyak yang berebut gantiin. Tapi kalau ada orang alim meninggal, ya nggak ada yang mau gantiin dan nggak ada yang bisa gantiin. Ya nggak ada yang bisa gantiin. Nah itu ya bedanya ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ya yang meninggal dunia. Maka Nabi SAW Allah perintahkan itu ya untuk selalu minta ditambahkan ilmu. Ya kata Allah dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah berfirman kepada nabinya, ya mintalah selalu ditambahkan ilmu. Nabi saja itu ya yang sudah diberikan ilmu awalin wal akhirin. Nabi kita itu ibaratnya udah diberikan ilmu dari yang pertama sampai yang terakhir udah diberiin semua. Tapi ya lihat, Nabi Allah perintahkan untuk ya selalu membaca Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu. Ya wa amara bi talabil ziyadah minal ilim. Ya bahwa Nabi diperintahkan untuk minta ditambahin ilmu, minta ditambahin ilmu, minta ditambahin ilmu. Idhuwa asraful khisal wa arfahul khilal. Karena ilmu itu ya adalah semulia-mulianya derajat, semulia-mulianya tabiat, semulia-mulianya pangkat. Nggak ada orang yang lebih mulia ya daripada ilmu. Nggak ada ibadah yang lebih mulia ketimbang daripada ilmu. Nah, maka Allah perintahkan kepada nabinya itu ya untuk ya selalu minta ditambahkan ilmu. Ya bahkan nabi kita itu untuk mendapatkan ilmu Allah perintahkan itu jalan bermil-mil, menempuh perjalanan jauh, nggak kayak kita. Ya nggak kayak kita. Nabi itu diperintahkan untuk menambah ilmu itu jalan jauh. Lihat itu perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu membutuhkan kendaraan yang namanya buraq, yang kecepatannya luar biasa. Kenapa? Jarak tempuhnya jauh. Ya, jarak tempuhnya jauh. Nabi dalam jalan Isra Mi'raj itu dalam rangka menambah ilmu. Ya, menambah ilmu. Jalan berkilo-kilo, beratus-ratus kilometer, beribu-ribu mil, berjuta-juta mil. Ya Nabi jalan. Di jalan perjalanan Isra Mi'raj apa kata Allah? Subhanallah di asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya alladzi barakna haulahu, apa itu? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Itu Nabi dalam rangka menuntut ilmu. Karena Nabi banyak mendapat ilmu dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ya, banyak mendapatkan ilmu. Masih di bawah saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi diperintahkan sama malaikat Jibril. Lihat malaikat Jibril, Nabi suruh berhenti. Yang pertama berhenti di mana? Di Bethlehem. Nabi suruh berhenti di situ. Suruh ngapain? Turun wahai Nabi Muhammad, sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat. Nah, Nabi dalam rangka belajar, Nabi tanya sama Jibril, Jibril, tempat apa ini? Saya disuruh sholat, tempat apa? Apa kata malaikat Jibril? Ini tempat dilahirkannya Nabiullah Isa. Ya, kan jadi Nabi tahu. Ini tempat dilahirkannya Nabiullah Isa, ambil berkah di sini. Ini tempat yang berkah. Ya, maka kata Allah itu alladzi barakna haulah. Ya, yang kami berkahi itu tempat sekitaran Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi berhenti di situ sholat. Itu kan dapat ilmu Nabi. Ya, mendapat ilmu, mencari pengetahuan, dapat tambahan 1 ilmu. Oh, berarti ini tempat berkah. Ya, kelahiran Nabi Isa, Nabi diperintahkan tabarruk namanya. Tuh, ya ambil berkah. Allah perintahkan untuk ambil berkah. Tuh, ya yang pertama. Kedua lagi Nabi sudah berhenti di Bukit Tursina. Suruh ngapain? Berhenti, turun, sholat 2 rakaat. Ya, sholat wasalli, inzil. Ya Muhammad wasalli rakaatain. Nabi suruh turun sama malaikat Jibril suruh sholat 2 rakaat. Itu perintah Allah, bukan malaikat Jibril yang nyuruh. Allah perintahkan lewat malaikat Jibril. Suruh sholat. Nabi tanya salah selasa, Jibril ini tempat apa? Apa kata malaikat Jibril? Ini tempat Bukit Tursina adalah ketika Nabi Allah Musa alaihissalam menerima wahyu langsung dari Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa menerima wahyu langsung di sini. Ini tempat berkah, ini tempat mulia. Sholat 2 rakaat. Nabi dapat ilmu. Ya, Nabi dapat ilmu. Terus begitu. Ya, terus begitu. Ya, Nabi suruh turun lagi di Madinah. Sholat di Madinah. Ya, Nabi tanya habis sholat, ini tempat apa? Ya, apa kata Nabi? Ini tempat nanti engkau akan Allah pindahkan ke sini, hijrahkan ke sini. Dan ini tempat nanti kau akan dikebumikan di sini, dimakamkan di sini. Nabi suruh berhenti sholat 2 rakaat. Itu semuanya
Di antara Allah menyampaikan ilmu kepada Nabi. Nabi itu menuntut ilmu itu ya perjalanan ya beratus-ratus mil, ya beribu-ribu kilometer untuk mencari ilmu. Nah, sampai itu Allah perintahkan kepada Nabi. Nah, itu belajar, jadi kita diajarkan ya dari situ, kita ambil pelajaran dari situ. Ya bahwa mencari ilmu itu tidak terbatas pada satu tempat, pada tempat yang dekat, bahkan tempat yang jauh, ya harus kita cari itu ilmu. Ya bahkan kata Nabi, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu kalaupun ada di negeri Cina. Kenapa Nabi nyebut Cina? Ya bukan kita harus belajar ke Cina. Dari Mekah ke Madinah itu adalah tempat yang jauh ketimbang ke Jeddah. Ya dari Mekah, maaf, dari Mekah ke Cina itu kan sangat jauh. Dari Mekah ke Jeddah, Mekah ke Madinah, Mekah ke Syria, Mekah ke Syam, Mekah ke dan lain-lain sekitaran Mekah itu tempat yang paling jauh itu Cina. Kenapa begitu? Artinya sekalipun itu tempat jauh, dalam rangka menuntut ilmu itu pergi berangkat. Itu ya begitu. Jadi ya Allah perintahkan kita terus ya untuk ya mencari ilmu. Ya bahkan kita tidak boleh merasa cukup. Ya kata Sayyidina Sa'id bin Jubair, yang kata beliau itu la yazalu rajulu aliman mata alam. Ya seorang itu ya akan bisa menjadi pintar, bisa menjadi ngerti ilmu agama selama dia masih mau belajar. Ya selama dia masih mau hadir majlis. Faida taraka ta'alluma ya wa dhanna annahu qad istagna waqtafa bima indah wa huwa ajhalu ma yakun. Kata Sayyidina Sa'id bin Jubair, apa kata beliau? Faida taraka ta'allum, kalau dia udah nggak mau lagi nuntut ilmu, udah nggak mau datang lagi majlis ilmu. Wa dhanna annahu qad istagna, dia merasa dirinya udah cukup, dia merasa dirinya udah pintar, dia merasa dirinya udah alim. Waqtafa, dia merasa udah cukup bima indah yang ada sama dia. Apa kata beliau? Bahwa jahalum mayakun, itu orang yang paling bodoh dari orang-orang yang bodoh sekalipun. Itu ya, tentang menuntut ilmu. Maka bersyukur alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita hidayah taufik untuk bisa mengikuti menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi lanjutkan dalam hadis lain, ala wa innal malaikata, ya mulianya orang yang menuntut ilmu, tadau ajnihataha talibil ilmi. Itu malaikat-malaikat kata Nabi meletakkan sayap-sayap mereka itu, digelarin sayapnya itu di talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Ya kenapa mereka rela itu sayapnya diinjek-injek sama kita orang yang pergi menuju majlis? Ya ridwan bima yasna, mereka itu senang, mereka rela, mereka suka kepada kita orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau saja Allah bukakan nih mata kita tadi, kita mau ke sini menuntut ilmu, itu sepanjang jalan itu sayap-sayap malaikat itu bertembuk, berlapis. Ya mereka gelar itu sayapnya, ya untuk apa namanya itu kita jalan menuju menuntut ilmu. Nah itu kata Nabi, mereka hamparkan itu malaikat sayap-sayap mereka itu kepada orang yang mau menuntut ilmu. Ya bahkan walamidadu, ya walamidadun jarat bihi aglamul ulama afdalu indallah min dami syuhada. Bahkan kata Nabi, tinta ya yang mengalir ya dalam menulis ya kitab-kitab ulama-ulama itu ngarang kitab, ulama-ulama itu nyusun kitab tentang ilmu agama, ya baik fikih, tauhid, hadis, tasawuf dan lain sebagainya. Itu mereka mengarang kitab, itu tinta yang mengalir, nilainya di sisi Allah afdalu indallah min dami syuhada, itu lebih besar nilainya daripada tumpahnya darah orang-orang yang mati syahid. Ya orang-orang yang mati syahid itu ya pahala sangat besar, darah mereka itu nanti akan ditimbang. Kata Nabi, zakana yaumul qiyamati yuzanu midadu ulama wa damu syuhada. Di akhirat nanti itu tinta yang digunakan oleh ulama-ulama mengarang kitab nanti akan ditimbang. Darahnya para syuhada yang meninggal di medan perang itu ditimbang. Mana yang lebih berat? Di sini darah ulama, di sini tintanya ulama-ulama, di sini darahnya syuhada. Mana yang lebih berat? Ya kata Nabi, fayarjahu midadul ulama ala dami syuhada. Maka lebih berat timbangan tintanya ulama-ulama ketimbang darahnya para syuhada. Itu ya saking mulianya orang-orang yang berada dalam ilmu. Ya waliyudinu rijalun butilu ya fisabilillah ayat asallahu yaumil qiyamati ulama. Bahkan ya orang-orang yang nanti
yaitu dibunuh, mereka itu meninggal dalam perang fisabilillah, maka mereka akan dibangkitkan sama dengan ulama-ulama, ya lima yarawna min fadli ahlil ilim, sebagaimana mereka melihat keutamaan yaitu ahli ilmu, sehingga mereka akan tetap itu dibangkitkan sebagai ulama-ulama, ya dibangkitkan sebagai ulama-ulama. Maka ya dikatakan paman asaba ilman faqad asaba khairad dunya wal akhirah. Siapa orang yang memperoleh satu ilmu, faqad asaba khairad dunya wal akhirah, maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya wa man adal ulama, tapi siapa orang yang menyakiti hati ulama, siapa orang yang menyaci ulama, ya faqad barazallahu taala bil muharabah, maka Allah yang pasang badan, bahasa kita, Allah yang pasang badan. Siapa orang yang menyakiti ulama-ulama, ayo perang sama saya, berantem sama saya, berkelahi sama saya. Nah, Allah muliakan ulama-ulama, ya karena mereka yang menjunjung tinggi ilmunya Nabi kita Muhammad, yang ilmu beliau adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang terus berupaya mencari ilmu, menuntut ilmu, supaya kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Allah hidupkan kita dalam kesalehan, dalam ketakwaan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama ulama-ulama, ya amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Tandain wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafana وأننا صرفنا على الله شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد قصص